Dari arah timur Jakarta, Bantar Gebang adalah tempat yang tak banyak diminati orang untuk dikunjungi. Banyak pandangan sebelah mata bahwa tempat ini hanyalah gunung sampah. Tapi bagi ribuan jiwa pendatang, gunung ini menjadi harapan mereka untuk menggantungkan perjalanan kehidupan. Taryo ialah seorang pemulung pahlawan tak dikenal yang kesehariannya menyusuri sisa-sisa peradaban masyarakat. Mereka berusaha mencari nilai di antara tumpukan sampah yang seringkali dianggap tak bernilai. Satu demi satu, mereka datang dari berbagai penjuru daerah. Bantar Gebang menjadi satu-satunya tempat yang dapat memberikan mereka penghasilan. Namun, di balik keringat yang berupa kotoran, terdapat mimpi-mimpi kecil yang terus menyala. Nama Taryo, umur 46, di Sampah dari tahun 90-an. Itu dari semenjak kita lulus sekolah, yang belum lulus sih, nyampe kelas 2 cuman ngabur dari orang tua, pengen mandiri gitu, pengen kerja sendiri, nggak ngikutin siapa-siapa, ngikutin teman. Langsung kerja turun ke Bulog pada tahun 89 lah terjun. Tinggal sama anak yang kecil yang baru umur 8 tahun sama kakaknya, sama mantu lah. Kegiatan sehari-hari ya kayak gini, aktivitas kalau kerja malam nggak bisa, ibaratnya kerja siang itu nggak kuat, panas malam kerjanya. Ya kalau kesibukannya, kalau ada bikin pesanan keranjang, kita bisa bikin keranjang gitu. Siapa tahu sehari kagak kelar ya, ibaratnya kan sehari setengah gitu. Bagi kita, mungkin Taryo hanyalah pekerja yang nyaris tak terlihat. Tetapi bagi orang-orang terdekatnya, ia adalah segalanya. Seperti apa sosok Taryo di mata Bujun, kerabatnya dalam menjadi pemulung di TPST Bantar Gebang. Halo, nama saya Jumirah. Ya kehidupannya mulung lah, pemulung. Terus kalau kita nggak punya bahan, kita beli ke Pak Karyo, beli keranjang, beli gancok. Kan dia kan bikinnya ya bagus ya, jadi tertarik orang pada pesen gitu. Buat bikin gubuk, dia bikin gubuk, apa aja dia dikerjain gitu. Anak-anaknya baik juga, ada yang udah pada kerja kan dari sini juga, itu semuanya juga dari sini. Ibaratnya kita yang penting orang tua dikasih sehat, panjang umur, kan milik rezeki kan udah ada yang ngatur, udah gitu aja ya. Aturan mah kita udah ibaratnya istirahat lah ya, udah kenyang lah ibaratnya. Jadi pemulung itu pengennya sih pengen usaha lain gitu, tahu dagang, tahu apalah gitu kalau bisa kita. Cuman gimana sih ya, kalau ibaratnya kita ganti profesi kan otomatis dari nol lagi, dari pertama lagi, dari awal. Itu kan resikonya, kan kita jadi pemulung itu kan alat sama alat. Kita ibaratnya kerja di atas, ibaratnya lawan sama doser. Kalau kayak gijim kan dibawakan sama beko, sopel beko. Kalau kita di atas doseran gitu nyari. Ya kalau masalah keluarga, tangga, semua saudara baik-baik saja sih ya, maksudnya saling menjaga lah, saling memperhatiin gitu. Malah kalau anak mah, kalau masalah kerja orang tua tuh jangan terlalu dilebih-lebihkan gitu. Kalau capek istirahat, jangan dipaksain lah. Kalau anak ngomongin orang tua gitu ya, kita juga kan kalau capek emang nggak begitu tiap hari sih, 3 hari istirahat, 3 hari istirahat udah gitu. Biasanya waktu ada almarhum mamanya anak-anak mah seminggu baru istirahat. Sekarang enggak, paling lama 3 hari, libur sehari gitu. Baik-baik saja sih, malah mah kebanyakan banyak saudara kita di tempat ini kita kerja tuh, banyak saudara kita. Kalau intinya anak ya, soalnya
Kita kan kalau yang gede mah udah ibaratnya udah keluarga, ini yang kecil kita kagak bisa kemana-mana. Selalu ngikutin anak kecil itu. Maksudnya kan kita kagak bisa ibaratnya main ke sono, main sini kagak bisa. Fokus ke anak dulu kita. Yang kakaknya ada 2, yang sama kita yang di situ 1. Kakaknya kan yang di Cilincing, ada lagi kakaknya. Ada lagi. Ya, semuanya mah baik-baik saja, selalu ibaratnya kan beri kabar gini sehat, enggaknya kan kasih tahu. Ini kan otomatis kan orang ibunya kagak ada ya. Otomatis biasanya waktu ada ibunya kan pulang jam 8, jam 9. Sekarang mah jam 10 udah pulang. Kan waktunya kan jam 7 kan berangkat sekolah yang kecil, nganterin. Udah dikasih waktu lah. Harapannya untuk anak-anak tuh apa, biarpun udah ibaratnya punya keluarga masing-masing, pengennya anak-anak tuh sukses, suruh ibaratnya bisa mandiri, biar ibaratnya kerja apa yang enak gitu. Ya kan kalau anak-anak kan ibaratnya udah dianggapnya kan harta buat kita, benar. Anak-anak tuh harta lah. Kenalkan, saya Dede Samdia, saya anak dari Bapak Taryo, dan sekarang saya udah bekerja. Kalau Pak Taryo itu bapak saya sendiri itu pahlawan mungkin ya, karena ya emang dia bisa melakukan semuanya demi menghidupkan keluarga, termasuk saya sendiri bisa sampai di detik ini itu karena dia. Bahkan saya sudah di detik ini pun dia masih bekerja untuk anak-anak yang lainnya. Ya suka sedih aja kalau ngelihat bapak udah duduk kecapean, apalagi kerjaan masih numpuk gitu. Ya suka kasihan lah, apalagi kan di malam. Depannya semoga saya selalu bareng-bareng terus sama bapak, juga bisa sukses. Saya juga kan belum bisa ngebahagiain orang tua walaupun sampai sini. Ya intinya bisa bareng-bareng terus lah. Bapak ke anak-anaknya itu dia cuek, tapi di dalam hati cuek itu dia merhatiin. Jadi saya sebagai anak pun jujur ya sangat bahagialah punya bapak seperti Bapak Taryo. Pekerjaan sampingan juga dilakukan Taryo sebagai pemulung demi membiayai keluarga yang berisi 4 orang anaknya, yaitu menjadi seorang pengrajin, pembuat keranjang dengan komposisi barang bekas. Itu kan awal mula bikin keranjang kan kita waktu beli keranjang lihat-lihat gitu ya, pengen bisa bikin keranjang itu. Oh gini-gini itu prosesnya sampai 1 minggu pengen bisa bikin keranjang itu. Akhirnya ketagihan sampai kita bikinin keranjang sama kayak itu tuh temen bikin ganco, udah sama itu aja. Kalau ganco itu tiap hari, kalau ganco kan per biji kan 10.000. Itu kalau ada bahannya sehari bikin 20 ganco bisa. 20 ganco kan 200.000. Kalau keranjang kan otomatis kan nggak jadi sehari, lebih 2 hari lah. Itu kan kalau keranjangan sambilan, kalau istirahat, kalau ada waktu kita garap sambil mungut sambilan lah, sampingan. Itu kan milih bahannya kan yang bagus, yang lemes gitu. Terus warnanya kan warna yang hijau, yang akas. Terus kan guntingnya kan nggak terlalu keras. Kalau yang itu mah yang lembek mah. Iya, yang di samping ini. Apa tuh Pak nama limbahnya? Itu limbahnya ini apa? Bimoli yang itu, tempat bimoli itu. Kalau masalah bahan banyak, tangannya capek. Terus tangan pedes, bener, pedes tangan. Apalagi itu kalau dipotongin kan itu kan banyak gitu pada mas gitu, sampai sakit gitu. Iya bisa ngelukai juga. Ya itu kan kalau ilmu kan kalau bisa kan kita harus dikeluarin, jangan disimpan. Maksudnya kan kita kan punya kebisaan, kenapa nggak digunakan gitu? Biarpun ibaratnya murah-murah ya terpaksa lah. Gimana sih biar kita bisa makan gitu? Mending kalau sehari jadi mah, 1 hari jadi 1 mending, lebih dari 1 hari keranjang 1. Kalau masalah kita keranjang udah tahu 150. Kalau nyari itu paling gede-gedenya 100.000. Itu
jarang, paling 80 bener kalau nyari mulung. Kalau keranjang mending, keranjang 150 dipotong bambu 20 tinggal 130. Ya cuman nggak jadi sehari. Satu hari sebedug lah. Jadi 150. Ada sih sering ya. Ini yang pesen keranjang ini. Kan kebanyakan kan kasih DP, apalagi kontan cash ntar ngambilnya kalau udah jadi. Cuman ada pernah, udah Pak bikin aja ntar bayarnya kalau udah jadi. Pas udah jadi kita mau ibaratnya udah buang duit, rokok segala macam kan pakai duit pribadi. Giliran udah jadi mah tarsok, nggak punya duit lah, inilah itulah kayak gitu. Alasannya kan belum nimbang barang, gini. Kitanya kan yang tekor, aturan kita nggak ada buat makan kagak bisa, nggak kebeli. Itu harapan kedepannya sih, ya pengennya kan ya gitu, pengen ibaratnya kalau harga 200 mending kita ibaratnya truk keranjang 200.000 kan sedang lah, ibaratnya nggak jadi sehari ya masih mending. Terus kan kerjanya apa di rumah kagak di lapangan, bedanya mungkin kan kita kan kudu naik ke sono ke atas. Kalau ini kan di rumah sambil ngomong anak gitu tahuan ada. Cuman kita waktu punya istri itu kan kita kan jiwanya jiwa seni, kita kan pemain keyboard, iya organ itu kan. Kita kan kemarin aja mau ada yang mau ngontrak, mau dikasih sekian panggung udah dikasih, cuman kitanya punya tanggungan anak, kagak bisa anak sekolah di sini. Apalagi waktu ada almarhum kagak boleh pisan. Kadang-kadang kan tangga mengkaryo bikinin itulah kerja gini, ya ayo. Kadang-kadangnya nggak ada. Kalau yang nggak ada ya biasa mungut. Kalau nggak mungut ya bikin keranjang. Udah ke situ aja kita jalan kerja. Banyak. Kita kan ibaratnya biarpun jadi pemulung bisa ibaratnya bisa nyokolin anak, siapa tahu kagak sampai kuliah masih bisa nyokolin anak sampai SMK lah. Terus kan kita ibaratnya dikit-dikit kan di rumah punya gini punya lah di rumah, ibaratnya kan ada kenang-kenangannya lah biarpun kita kayak gini kan. Padahal kalau dipikir-pikir mah itu nyokolin anak tuh nggak dikit-dikit biaya, apalagi di kota besar biayanya. Itu kan anak dari saja itu sampai 500 SPP sebulan kemarin itu. Iya, otomatis kita ngejar target, kudu bisa ibaratnya ngeluarin duit segitu. Apalagi kita itu kan swasta, kayak setoran motor ada jari temponya nggak boleh kelewat, harus tepat. Pengennya dari dulu tuh sampai kuliah, bener. Pengennya tuh jangan kayak orang tuanya gitu, jangan ngikutin jejak orang tua. Nyampe anak mah pengen anak-anak tuh sukses, kerja yang enak, yang mapan gitu, jangan kayak orang tuanya gembel jadi pemulung. Enggak, kita oh ya pasti nangis anak ngeliat kita, ngeliat orang tua nangis anak-anak mah. Ya motivasinya kan untuk saudara-saudara, ibarat teman-teman kan contoh yang terbaik. Biarpun gembel ibaratnya kita seorang pemulung, jangan sia-siakan lah. Maksudnya kan orang tua tuh mendidik anak tuh, pengen anak tuh supaya sukses, jangan gitu jejak orang tua jadi pemulung. Udah situ pengennya kita untuk kedepannya tuh ya apa ya, ya kayak gini ibaratnya kita ibaratnya dikasih sehat, panjang umur. Jadi kita ibaratnya selagi kita masih kuat sehat kan masih bisa nggak ngerepotin anak keluarga. Maksudnya kita masih bisa cari sendirilah, nggak mau bebanin anak mantu, nggak, pengen nyari sendiri gitu, kayak gitu. Biar anak suruh bisa nyimpen, bisa nyelengin lah. Ini untuk apa orang-orang yang malas, jangan apa sia-siakan waktunya buat malas-malas gitu. Maksudnya kan pergunakanlah ibarat selagi kita masih kuat sehat, bekerja sama semampunya gitu. Apalagi punya anak, beban tanggung jawaban gede, apalagi kudu nyokolain anak, kudu ini kudu itu kan otomatis kan tanggung jawab gede.